Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Sore ini saya berada di sebuah mobil 2 pintu dari Suzuki. 2 pintu ya. Ya, ini Suzuki Katana tahun 94 tipe DX 4x2 ya. Jadi saya akan melakukan sedikit video POV driving untuk mobil ini dan impresi berkendaranya. Mobil ciri khas dari Suzuki Jimny dan Katana itu bentuknya kotak memang ya. Penerus Katana ini sebagai penerus dari Suzuki Jimny di generasi sebelum Katana yang memang sudah ada ya, dan bentuknya memang mirip-mirip seperti ini. Hanya di Katana ini ada beberapa improvement desain ya, dari eksterior maupun interior. Di sisi dashboard di sini nggak banyak yang bisa disentuh-sentuh atau dipencet-pencet ya. Di speedometer sederhana dan speedometernya gepeng seperti ini, tipis, yang cuman memberikan informasi pokok ya dari speedometer, kemudian trip meter, odometer, meteran bensin, kemudian temperatur, dan ini tachometer. Semuanya masih berfungsi normal ya. Dashboardnya juga masih utuh. Setir masih sangat oke ini ya. Setirnya nggak halus, masih kulit jeruknya masih tebel. Dan kalau kita naik mobil ini, Suzuki Katana Jimny atau Vitara yang lawas tahun 90-an, 80-an itu, tangan ini selalu sibuk ya, karena spellingnya banyak banget ya. Ini roda masih lurus tapi setirnya bisa dibelok-belokin gini. Dan ini laci sebenarnya ada tutupnya ya di sini ya, tapi kebanyakan hilang atau patah ya. Kisi-kisi AC juga masih lengkap dan utuh, dan AC-nya dingin. Di sini pengaturan AC nggak ada sama sekali kecuali untuk blower dan temperaturnya. Laci asbak kayak ini dulu ya, dan head unit single din. Mobil ini perawakannya memang sudah tinggi ya dari lahir ya. Dari ground clearance-nya itu bisa 300 mm lebih ya. Ya, sederhana untuk desain dashboard. Dashboardnya memang sangat dekat dengan kaca ya. Sini juga ada laci penyimpanan yang lumayan dalam juga, tapi sederhana bentuknya, nggak ada power window ataupun teknologi aneh-aneh. Semuanya serba konvensional. Power steering pun ini belum ada, tapi lumayan enteng ya pada saat sudah jalan sedikit gitu. Setirnya enak diputer, tapi pada saat berhenti gini ya memang berat ya. Tuas transmisi seperti ini, dia 5 percepatan, dan handbrake-nya model seperti ini.
Di sini nggak ada tuas 4x4-nya. Jika teman-teman mau upgrade Katana yang 4x2 menjadi 4x4 itu cukup mudah, karena part substitusinya banyak ya. Dari Suzuki Katana sendiri yang 4x4 ataupun Suzuki Jimny itu juga banyak bisa dikawinkan. Sekarang banyak juga yang konversi 4x4 ke 4x2 ke 4x4 ya untuk mobil Suzuki Katana. Dan ciri khas lain mobil ini, naikannya keras. Bodi seringan ini dan sekecil ini pakai suspensi daun di keempat rodanya. Bayangkan juga kerasnya seperti apa ya. Memang ada versi Katana yang jauh lebih empuk, yaitu Katana Blitz namanya. Itu ada perbedaan di suspensinya, dia lebih lembut, entah per daunnya lebih tipis atau racikan yang lain. Yang jelas Katana Blitz lebih empuk. Ini Katana DX ya, bukan GX. Kalau GX itu yang tipe di atasnya, yang ini Katana DX itu belum power steering dan bangku belakangnya kayak angkot ya, jadi menyamping gitu, hadap-hadapan. Untuk mesinnya 1000 cc 4 silinder. Mungkin pada saat itu tenaganya hanya 60-an HP ya, nggak terlalu besar, tapi sangat cukup untuk melajukan mobil sekecil ini. Dan mesin ini masih karburator ya, belum injeksi, dan juga cukup irit asal mesinnya sehat ya, karburator sehat, mesin sehat, internal mesin sehat semua. Itu mobil ini irit ya. Mobil ini juga banyak dicari oleh off-roader atau yang pecinta off-road, karena mobil ini badak ya, dari segi kaki-kaki dan mesinnya itu tahan banting. Mesin ini 1000 cc juga dipakai dengan Suzuki Carry yang biasa dipakai angkutan ya. Jadi sudah terbukti lah ketahanannya, durabilitasnya sangat bagus. Dan kaki-kakinya ini tahan banting. Yang terbanting itu penumpangnya ya, memang di dalam. Kekedapan suara jangan diharapin karena nggak kedap sama sekali ya, walaupun semua sudah ditutup rapet kaca, pintu, tapi suara orang ngobrol aja pas di lampu merah kedengaran jelas ya masuk ke dalam.
mobil ini kondisinya sih cukup baik ya. Dari semua sisi eksterior, interior itu full original ya. Di sini odometer sih 95.000 karena memang odometernya ini maksimal 99.999, nggak sampai 100.000 dia sudah balik ke nol ya. Ini kemungkinan kilometernya sih sekitar 190 ribuan ya, jadi sudah muter satu kali, dua kali ya. Mau kedua kalinya maksudnya, ini sudah muter satu kali, sekarang 95.000, berarti kemungkinan kilometernya 190 ribuan. Mati guys. Nanti akan saya buat video lengkapnya untuk kondisi mobil ini seperti apa, karena mobil ini memang dijual ya. Untuk radius putar mobil ini cukup jelek ya, lebar banget radius putarnya. Ya, ini dikhususkan mungkin untuk teman-teman yang hobi di jalanan yang sedikit off-road ya, dengan ground clearance yang sangat tinggi, dia cukup gampang ya untuk melewati medan-medan yang agak terjal ya. Dan untuk di konsep mobil off-road 4x4, mobil ini juga cukup gampang upgrade-nya karena partnya banyak. Oke kawan YouTube, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus channel AI Project.